Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taris dari Nafisa dari kelas 8A absen 28, ingin mempresentasikan tentang penyakit MAH penugasan KD 3.5 membuat video sistem pencernaan. Pengertian sakit MAH. Sakit MAH atau dispepsia adalah gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. Di antaranya adalah luka terbuka pada lapisan dalam lambung atau tukak lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS, dan stres. Sakit MAH merupakan salah satu penyakit yang umum terjadi di Indonesia. Menurut data dari beberapa pusat endoskopi di Indonesia, ada sekitar 7.000 kasus sakit MAH yang dilakukan endoskopi, dan lebih dari 85% merupakan dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional merupakan kondisi sakit MAH yang tidak diketahui penyebabnya. Pada kasus tertentu, sakit MAH juga bisa dirasakan oleh ibu hamil. Gejala sakit MAH. Selain keluhan nyeri ulu hati, gejala sakit MAH bisa berupa rasa panas dan terbakar pada perut bagian atas, perut kembung, mual dan muntah, sering bersendawa dan buang gas atau kentut, refluks atau kembalinya makanan atau cairan dari lambung ke kerongkongan, cepat merasa kenyang ketika makan dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan, serta diare. Sakit MAH juga bisa disebabkan oleh gangguan psikosomatik. Oleh karena itu, gejala sakit MAH biasanya akan semakin memburuk jika disertai dengan stres. Selain stres, masuknya udara lewat mulut ketika mengonsumsi makanan juga bisa menyebabkan perut semakin kembung dan frekuensi sendawa meningkat. Penyebab sakit MAH. Sakit MAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor gaya hidup tidak sehat, seperti merokok, terlalu banyak mengonsumsi kafein, alkohol, dan minuman bersoda, makan terlalu cepat dan terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas, berlemak, atau berminyak, serta stres. Faktor gangguan saluran pencernaan atau komplikasi dari kondisi medis tertentu, seperti penyakit refluks asam lambung atau GERD, peradangan lambung atau gastritis, radang pankreas atau pankreatitis, penyakit iskemia usus atau berkurang aliran darah di usus, obstruksi atau penyumbatan pada usus. Diagnosis sakit MAH. Sebagian besar sakit MAH umumnya bersifat ringan dan tidak membutuhkan pemeriksaan dokter. Namun jika sakit MAH berlangsung persisten atau gejala semakin memburuk, dokter akan melakukan beberapa jenis pemeriksaan untuk mendiagnosis penyebab dasar sakit MAH. Sebagai langkah awal diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan riwayat kesehatan dengan mengajukan pertanyaan terkait gejala yang dialami dan gaya hidup yang dijalani pasien. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk memeriksa kondisi perut dengan melihat, mendengar, mengetuk daerah perut untuk memeriksa perut kembung, rasa nyeri, atau mendeteksi benjolan. Mendengarkan suara dari dalam perut dengan stetoskop, dan memeriksa tanda jika mata atau kulit menguning. Selain itu, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan lanjutan untuk memastikan diagnosis. Di antaranya adalah tes darah untuk mendeteksi gangguan dalam tubuh, misalnya anemia, tes tinja atau napas untuk mendeteksi keberadaan bakteri Helicobacter pylori, bakteri yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, tes pencitraan. Beberapa jenis tes pencitraan yang mungkin dilakukan adalah USG perut, pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar bergerak yang menunjukkan struktur dan aliran darah di dalam perut. Pengobatan sakit MAH. Langkah pengobatan sakit MAH umumnya tergantung kepada kondisi yang mendasarinya. Sebagian besar sakit MAH ringan dapat hilang tanpa melalui pengobatan secara medis. Namun jika sakit MAH berlangsung persisten atau gejala semakin memburuk, dokter mungkin akan merekomendasikan beberapa metode pengobatan. Di antaranya adalah terapi obat. Penggunaan obat-obatan merupakan pilihan utama untuk mengatasi kondisi sakit MAH persisten. Beberapa contoh obat yang biasanya diresepkan oleh dokter adalah antasida. Obat ini umumnya digunakan untuk mengatasi gejala sakit MAH yang tergolong ringan atau menengah. Antasida bekerja dengan cara menetralkan asam lambung berlebih sehingga menurunkan risiko iritasi pada dinding saluran pencernaan. Antasida dapat dibeli tanpa resep. Obat antagonis reseptor H2 atau H2RA. H2RA mampu menurunkan kadar asam lambung. Contoh obat ini adalah ranitidin. Obat penghambat pompa proton atau PPI. Sama seperti H2RA, obat PPI bertujuan untuk menurunkan kadar asam lambung. Contoh obat ini adalah omeprazole, prokinetik,
Obat golongan prokinetik mampu meredakan gejala sakit mah dengan cara mempercepat proses pencernaan makanan. Contoh obat ini adalah domperidone atau cisapride. Antibiotik. Obat ini diresepkan dokter jika sakit mah disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Antidepresan. Obat ini diresepkan oleh dokter untuk meredakan rasa nyeri saat sakit mah. Psikoterapi. Dokter akan merekomendasikan psikoterapi untuk menangani rasa cemas dan depresi yang menjadi penyebab gangguan pencernaan. Beberapa jenis terapi psikologis yang mungkin dilakukan yaitu meditasi, latihan relaksasi atau terapi bicara. Komplikasi dan pencegahan sakit mah. Ada beberapa komplikasi yang berkaitan dengan sakit mah, di antaranya adalah penyempitan esofagus. Penyempitan atau struktur esofagus dapat terjadi ketika seseorang sering mengalami sakit mah yang disebabkan oleh refluks asam lambung. Asam lambung yang naik ke kerongkongan dapat menimbulkan jaringan parut di kerongkongan dan mempersempit saluran tersebut. Gejala yang mungkin muncul meliputi sulit menelan atau disfagia dan nyeri dada. Barrett's esophagus. Kondisi ini terjadi ketika paparan asam lambung terjadi secara terus-menerus di kerongkongan. Namun pada kasus ini, sel-sel yang terdapat di lapisan kerongkongan bagian bawah berubah menjadi sel kanker. Perubahan tersebut berisiko menyebabkan kanker kerongkongan. Stenosis pylorus. Kondisi ini disebabkan oleh paparan asam lambung pada area pylorus atau bagian antara lambung dan usus halus dalam jangka panjang. Paparan menimbulkan jaringan parut dan mempersempit pylorus, sehingga makanan tidak tercerna dengan baik. Kondisi ini dapat menyebabkan penderita merasa mual dan muntah. Peritonitis. Peritonitis disebabkan oleh paparan asam lambung di area peritoneum atau lapisan tipis rongga perut. Paparan ini terjadi akibat robeknya dinding lambung sehingga asam lambung bocor ke area peritoneum dan menimbulkan peradangan pada area tersebut. Pencegahan sakit mah. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah sakit mah. Langkah tersebut meliputi konsumsi makanan dalam porsi kecil sehingga beban kerja lambung tidak terlalu berat. Makan secara perlahan dan kunyahnya makanan hingga halus sebelum menelannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit mah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Taris dari Nafisa dari kelas 8A absen 28. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.